Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, di part sebelumnya saya sudah jelaskan tentang macam-macam distribusi yang terkandung dalam distribusi peluang diskrit. Nah, di part ini masih dengan tema yang sama, yaitu tentang macam-macam distribusi, namun yang kita bahas adalah distribusi yang terkandung dalam distribusi peluang kontinu. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu apa itu distribusi peluang kontinu. Definisi dari distribusi ini yakni peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Rumus fungsi dari distribusi peluang kontinu adalah untuk variabel kontinu x, di mana x sedemikian sehingga x lebih besar sama dengan a dan lebih kecil sama dengan b, dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai fx berada pada rentang 0 sampai 1. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva fx adalah 1, di mana integral dari fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 1. Yang ketiga, peluang variabel acak di mana x lebih besar sama dengan c dan lebih kecil sama dengan d adalah integral dari fx dx dengan batas bawah c dan batas atas d. Maka peluang x di mana x lebih besar sama dengan c dan lebih kecil sama dengan b sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah c dan batas atas d. Nah, gambar kurva dari distribusi peluang kontinu seperti ini teman-teman. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16x² untuk x lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk fungsi yang lain. Maka tentukan peluang p di mana x lebih kecil sama dengan 1. Penyelesaian p dengan x lebih kecil sama dengan 1 sama dengan integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 1 dari 3/16x² dx. Maka integral dari 3/16x² sama dengan x pangkat 3/16 dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 1. Nah, sama dengan kita substitusikan nilai x-nya di sini. X-nya di sini batas bawahnya negatif 2 dan batas atasnya 1. Maka x-nya yang pertama kita masukkan nilai 1 dipangkatkan 3/16 dikurang batas bawahnya kita masukkan negatif 2 dipangkatkan 3/16 hingga hasilnya sama dengan 1/16 dikurang negatif 8/16. Sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan saja. 1 dikurang negatif 8 hasilnya positif 9. Jadi hasil dari contoh soal ini adalah 9/16. Nah, kita masuk yang berikut adalah distribusi normal. Definisi dari distribusi ini adalah distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus variabel kontinu. Jadi variabel yang diukur di sini adalah variabel kontinu ya teman-teman. Nah, yang berikut adalah rumus fungsi. Rumus fungsi dari distribusi normal adalah x mendekati n dikali mu dikali sigma adalah fx sama dengan p di mana
X kapital sama dengan X sama dengan 1 per sigma dikali akar 2pi dikali E pangkat 1 per 2 dikali X dikurang mu per sigma di pangkat 2 untuk X lebih besar negatif tak hingga lebih kecil tak hingga. Nah, di sini gambar kurva dari distribusi normal. Bisa teman-teman lihat ya. Gambar kurva dari distribusi normal ini menyerupai lonceng. Nah, peluang variabel acak X kurang mu dikali X kurang 0 pada interval X lebih besar A lebih kecil B adalah peluang dari X lebih besar A lebih kecil B sama dengan 1 per sigma dikali akar 2pi dikali integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari E pangkat negatif 1 per 2 dikali X kurang mu per sigma dikuadratkan dx. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi distribusi normal mu 6,2 adalah penyelesaian. Diketahui di sini mu-nya sama dengan 6, sigma-nya 2, ditanya fx sama dengan p di mana x kapital sama dengan x. Maka jawab. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumusnya saja. Rumusnya sudah teman-teman ketahui, maka kita masukkan rumus yang ini. Tinggal kita substitusikan nilai yang diketahui. Jadi 1 per sigmanya kita masukkan yaitu 2 dikali akar 2pi dikali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X kurang mu-nya kita masukkan 6 per sigmanya 2 dipangkatkan sehingga hasilnya sama dengan 1 per akar dari 4 dikali 2pi dikali E dipangkat negatif 1 per 2 dikali X dikurang 4 per 4 dikuadratkan. Hingga hasil dari fungsi distribusi normal dari mu 6,2 adalah 1 per akar 4 kali 2pi dikali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X kurang 4 per 4 dikuadratkan. Nah, kita masuk ke distribusi yang berikut adalah distribusi Q kuadrat. Definisi dari distribusi ini merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan. Nah, di sini V ini disebut sebagai derajat kebebasan ya teman-teman. Nilai kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurangi 1. Rumusnya yaitu banyaknya sampelnya kita misalkan N sama dengan 1. Nah, rumus fungsi dari distribusi ini fx sama dengan 1 per 2 dipangkat V per 2 dikali R dikali V per 2 dikali X dipangkat V per 2 kurang 1 dikali E pangkat X per 2, dimana X lebih besar 0 untuk X lainnya. Nah, sifat-sifat dari Q kuadrat yang pertama, seluruh nilainya positif. Yang kedua, tidak simetris. Yang ketiga, bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. Yang keempat, min dari distribusi X pangkat 2 adalah derajat kebebasannya atau dimisalkan dengan V. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari distribusi Q kuadrat. Yang pertama,
dia selalu positif, nilainya selalu positif. Yang kedua, DF sama dengan K kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori. Jadi bentuk distribusi Q kuadrat ini tidak ditentukan oleh banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat kebebasan. Yang ketiga, bentuk distribusi dari Q kuadrat ini menjulur positif. Semakin besar derajat kebebasannya, maka semakin mendekati derajat normalnya. Nah, bentuk kurvanya seperti ini ya teman-teman. Yang warna kuning ini adalah luasnya atau alfanya. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, maka Fx sama dengan 1/4 dikali X dikali E pangkat X per 2, di mana X lebih besar sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka tentukan derajat kebebasannya. Termasukkan penyelesaiannya. Kita masukkan rumus dari fungsi Q kuadrat, rumus fungsi dari distribusi Q kuadrat. Maka Fx sama dengan 1/4 X E pangkat X per 2, untuk X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka kita masukkan R dikurang 2 per 2, R dikurang 2 per 2 sama dengan 1. Maka R per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Karena ini kalau kita pisahkan dia menjadi R per 2 dikurang 2 per 2, sehingga 2 per 2 itu kan sama dengan 1. Jadi R per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Setelah itu R per 2 sama dengan kita pindah ruaskan. Yang 1 di sebelah kiri ini kita pindah ruaskan dia sehingga menjadi positif. Akhirnya R per 2 sama dengan 1 ditambah 1. Nah, 1 tambah 1 ini sama dengan 2, maka R per 2 sama dengan 2. R itu sendiri sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, kita masuk ke macam-macam distribusi yang berikutnya, yaitu distribusi T. Definisi dari distribusi T. Distribusi T ini merupakan sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Nah, ciri-ciri dari distribusi itu sendiri, yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil atau N-nya lebih kecil dari 30. Nah, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan atau alfanya dan besarnya derajat kebebasannya atau dilambangkan dengan dB. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu bentuk kurva T identik dengan kurva normal. Bentuknya sama ya teman-teman. Nilai dari dB per dk sama dengan N dikurang 1. Dan nilai dari P itu sendiri sama dengan 1 dikurang alfa. Nah, kurvanya seperti rumus fungsi dari distribusi T diberikan dengan persamaan. Bisa teman-teman lihat Ft sama dengan R dikali V tambah 1 per 2 per akar dari lambda kali V dikali R dikali V per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per V dipangkat negatif V tambah 1 per 2. Gambar kurvanya teman-teman bisa lihat sini, dia identik dengan kurva pada distribusi normal. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Carilah nilai T untuk N sama dengan 4 dan alfa sama dengan 5%. Jawab,
Di sini kita masukkan rumus dari dB per dk sama dengan N kurang 1. N di sini kan 14, jadi 14 dikurang 1 sama dengan 13. Oke. Setelah itu kita masukkan rumus P-nya. P sama dengan 100% dikurang alfa. Maka 100% ini dikurang alfanya di sini yang diketahui adalah 5%, maka 100 dikurang 5% sama dengan 95%. Nah, kita ubah ke bentuk desimal sama dengan 0,95. Maka T dari 0,95 terdapat pada tabel yang 13 dengan nilai 1,77. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang berikut ini. Jadi T-nya itu pada T dengan nilai 0,95 pada alfa 0,05 terdapat pada barisan yang ke-13. Di sini alfa 0,05 barisan ke-13 nilainya 1,7709. Kita masuk ke distribusi yang berikut adalah distribusi F. Definisi dari distribusi itu sendiri adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak atau variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi kali kuadrat. Nah, di sini misalkan x1 dikuadratkan dan x2 dikuadratkan adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi peubah acak F adalah rumusnya seperti ini, teman-teman. F sama dengan X1 kuadrat per V1 per X2 kuadrat per V2. Dia akan mengikuti sebaran distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Nah, sekarang kita lihat rumus fungsi dari distribusi F. Nah, rumus fungsi dari distribusi F, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Dengan keterangannya, fungsi F kapital ini merupakan fungsi kepadatan peluang F. Dan F itu sendiri merupakan peluang acak. Nah, lambang ini disebut sebagai fungsi gamma. Yang berikut V1. V1 ini merupakan derajat bebas varian rata-rata sampel. V2 merupakan derajat bebas keseluruhan sampel. Jadi V1 ini merupakan derajat bebas varian rata-rata, sedangkan V2 adalah derajat bebas keseluruhan sampel. Grafik. Oke. Sebelum grafik, kita ketahui dulu ciri-ciri dari distribusi F. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif F. Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X tersebut. Nah, gambar kurvanya seperti ini ya teman-teman. Bagian ini disebut luasnya atau alfanya. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah sini. F dari F alfa dengan nilai F tertentu peubah acak F, sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar alfa. Ini digambarkan dengan daerah di sebelah kanan gambar. Jadi penjelasannya ini termasuk di sini ya teman-teman. Terdapat luas sebesar alfa. Jadi alfanya di sini berkisar antara 1% atau 5%. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Soalnya tentukan nilai dari F 0,05 di mana V1-nya 20 dan V2-nya 12. Penyelesaian,
Diketahui nilai P-nya sama dengan 0,05. V1 sama dengan 20 dan V2 sama dengan 12. Nah, ditanya di sini adalah F. Maka F dari 0,05 dengan V1 sama dengan V1 sama dengan 20 dan V2 sama dengan 12. Maka kita bisa lihat pada tabel distribusi F-nya, nilainya itu yang kita peroleh adalah 2,28. Nah, P di sini 1 dikurang dengan alfa. Jadi 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Sehingga F dari 1 kurang alfa dikali V1, V2 sama dengan 1 per F alfa dikali V2, V1. Nah, F di sini kita masukkan nilai P-nya yang kita peroleh di sini yaitu 0,95 dengan V1-nya kita masukkan V1 20, V2 sama dengan 12 sama dengan 1 per F, kita masukkan alfanya 0,05 dikali V2 12 dan V1-nya 20. Maka kita peroleh 1 per 2,28. 1 per 2,28 ini kita peroleh dari F 0,05 dengan V1 20 dan V2-nya 12. Nah, kita substitusikan di sini sehingga 1 per 2,28 itu sama dengan 0,04. Jadi nilai dari F 0,05 dengan V2-nya 12, V1-nya 20 adalah 0,04. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kenapa tadi kita peroleh hasilnya 2,28. Jadi sini V1-nya kan nilainya 12, terus V2-nya 20. Maka 20 di sini bertepatan dengan V1-nya 12, maka nilai yang kita peroleh adalah 2,28. Sehingga hasilnya tadi 1 per 2,28 sama dengan 0,04. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam distribusi pada distribusi peluang kontinu. Terima kasih.